Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini, kita mau lihat sebuah alat nih, namanya Bilatar. Menariknya, ini dari situs web mereka sendiri. Klaimnya itu, wah bisa hapus latar belakang gambar secara instan, profesional pula, pakai AI katanya. Nah, misi kita kali ini yaitu, kita mau ngupas tuntas ini Bilatar, apa sih yang ditawarin, terus gimana cara kerjanya, fitur utamanya apa aja, dan nah ini dia yang paling penting, kita bongkar konteks unik di baliknya. Kayaknya ini relevan banget buat Anda yang sering butuh edit gambar cepat gitu. Coba bayangin aja, dapat gambar latar transparan cuma hitungan detik pakai AI. Gimana? Kedengerannya oke banget ya? Intinya sih gampang, tinggal seret, lepas gambar. Formatnya PNG, JPG, WBP, maksimal 5 MB katanya. Iya. Konsepnya simple tapi gunanya bisa banyak. Di situsnya kan ada testimoni tuh. Misalnya, Renaya, punya toko online. Dia bilang hemat waktu berjam-jam buat edit foto produk. Oh iya, bener. Hemat waktu banget pasti ya. Banget. Atau Steven, kreator konten, bikin thumbnail video jadi cepet katanya. Bahkan desainer grafis kayak Wira juga muji, antar mukanya simple, hasilnya oke. Jadi, kelihatan ada kebutuhan pasar gitu kan? Jelas. Klaim utamanya kan memang itu. Super cepat, akurat pakai AI, terus mudah, intuitif. Betul. 100% online lagi, jadi nggak perlu install apa-apa. Nah, itu praktisnya. Bisa diakses dari mana aja. Hasilnya juga diklaim profesional. Terus ada opsi paket gratis sama pro. Tapi, pas kita gali lagi, ada sesuatu yang gimana ya, krusial banget ya. Tepat sekali. Ini dia nih bagian pentingnya. Kalau Anda cek di bagian FAQ situsnya, itu jelas tertulis. Bilatar ini sebenarnya adalah sebuah proyek tugas akhir individu. Hah, tugas akhir? Iya, dibuat oleh seorang mahasiswa namanya Ardan Rido untuk mata kuliah komputer multimedia pemasaran. Wah, jadi ini bukan layanan komersial beneran dong? Bukan. Canggih juga ya, untuk ukuran proyek kuliah. Terus, gimana soal paket pro yang tadi disebut? Sama fitur-fitur lainnya. Nah, itu dia intinya. Semua yang terkait paket berbayar, jadi ada simulasi paket Pro, Gold katanya 10.000 sebulan, sama Platinum 30.000 sebulan, terus ada sistem poin loyalitas yang bisa ditukar merchandise kayak stiker, mug, kaos. Oke. Itu semua adalah bagian dari demonstrasi, simulasi aja. Oh, jadi cuma contoh gitu. Betul, nggak ada transaksi pembayaran beneran, nggak ada juga pengiriman barang fisik. Tujuannya ya murni buat nunjukin konsep tingkatan pengguna sama program loyalitas itu bisa jalan, semacam mock-up sistem gitu. Oke. Jadi kayak proof of concept yang detail banget ya. Paham. Terus, fitur utamanya gimana? Yang hapus background itu beneran berfungsi atau simulasi juga? Nah, kalau fitur hapus background-nya sendiri, infonya sih berfungsi. Tapi ini bergantung sama layanan eksternal. Kemungkinan besar pakai API dari pihak ketiga gitu. Oke. Jadi tergantung server luar ya? Iya, artinya kinerjanya ya bisa naik turun. Kadang mungkin nggak berfungsi, bisa jadi karena batasan layanan gratis pihak ketiga itu atau koneksi lagi jelek, atau server luarnya lagi penuh. Masuk akal. Jadi teknologinya ada jalan, tapi ya performanya nggak bisa dijamin stabil 100%, karena statusnya proyek dan ketergantungan sama layanan luar yang gratisan itu. Sip. Jadi jelas ya, ini demonstrasi konsep. Meskipun aspek komersialnya cuma simulasi, konsep paketnya tepat menarik sih buat dilihat. Ada free plan kan tadi, resolusi standar, 5 unggahan per hari. Iya, buat coba-coba. Terus simulasi gold plan, dapat resolusi tinggi sama poin loyalities. Platinum plan, dapat semua fitur gold plus poin eksklusif dan akses fitur beta. Lengkap simulasinya. Bahkan ada simulasi bonus login harian, dapat 5 poin. Bener-bener kayak model bisnis beneran ya. Betul sekali. Ini nunjukin pemahaman yang bagus soal model freemium, strategi engagement pengguna. Keren sih untuk konteks proyek akademik. Jadi kalau kita rangkum nih, apa poin penting yang perlu Anda ingat dari pembahasan kita soal Bilatar ini? Ini tuh contoh proyek simulasi mahasiswa yang impresif ya, dari Ardan Rido. Dia berhasil nunjukin potensi besar alat penghapus latar belakang pakai AI. Cepat, mudah, hasilnya rapi. Sekaligus ngasih gambaran model bisnis langganan dan loyalitas yang realistis gitu. Yang paling penting ya itu tadi, pahami statusnya. Ini simulasi, bukan layanan komersial yang siap pakai sepenuhnya. Fitur utamanya mungkin bisa dicoba,
Kadang jalan, kadang nggak, tergantung layanan eksternalnya. Tapi semua yang pro, pembayaran, merchandise, itu bagian dari kerangka tugas akhirnya. Oke, Jadi, ini implementasi konsep teknologi dan pemasaran yang patut diapresiasi lah sebagai karya akademik. ngelihat proyek simulasi mahasiswa aja udah secanggih ini ya. Ini jadi bikin mikir nih, pertanyaan buat Anda renungkan. Seberapa jauh lagi sih kita dari era di mana AI benar-benar bisa nanganin mungkin semua tugas desain visual kita secara instan? Pertanyaan bagus itu. Dan kira-kira gimana dampaknya buat para profesional kreatif nanti? Perlu adaptasi seperti apa ya? Coba direnungkan. Sampai jumpa di pembahasan kita berikutnya ya.